Dimensitv-news.com. Inspirasi membangun daerah. Edisi 037 Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Andi atau Alwi Karaeng Tula. Sosok penjabat kepala desa Patok Pakang. Singkat, namun banyak memberikan kontribusi dan masukan pemikiran program untuk kemajuan desa Patok Pakang ke depan. Takalar, Dimensitv-news.com. Desa Patok Pakang yang berada di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar saat ini dinakodai oleh Andi atau Alwi Karaeng Tula, terhitung sejak bulan Oktober tahun 2021 lalu, setelah penjabat kepala desa sebelumnya harus mundur, dikarenakan dia maju pada pemilihan kepala desa Pilkades serentak Kabupaten Takalar di 49 desa yang tersebar di beberapa kecamatan pada tanggal 17 November tahun 2021 yang telah lewat. Ya, desa Patok Pakang itu merupakan desa yang dominasi masyarakatnya agraris. Umumnya masyarakatnya hidup dari sektor pertanian, peternakan, sebagian ada yang di perikanan dan selebihnya lagi sebagai tenaga kerja dan pekerjaan lainnya. Iya. Di Patok Pakang ada berapa dusun? Di Patok Pakang terdiri dari 4 dusun. 4 dusun ya. Terdiri dari dusun Macili Baji, Iya. Batulanteang, Matirobulu dan dusun Patok Pakang. Iya. Luas wilayahnya kan? Luas wilayah kurang lebih 30.000 meter. 30 meter persegi. 300.000 meter persegi. Iya. Jumlah penduduknya kan? Jumlah penduduk DPT kemarin 2.298. Jadi kalau untuk jumlah penduduk itu kurang lebih. Di awal pemerintahannya Andi atau Alwi Karaeng Tula diperhadapkan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di tengah pandemi. Sebagai penjabat kepala desa, dirinya aktif memberikan sosialisasi ke masyarakat baik itu tentang pandemi maupun Pilkades yang saat itu sudah akan dilaksanakan. Semua calon kepala desa dikumpulkan dan selanjutnya diarahkan agar terciptanya Pilkades damai dan kondusif serta pernyataan sikap calon kepala desa untuk siap menang dan siap kalah. Semua itu dilakukannya guna untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan setelah pesta demokrasi telah usai dan dimenangkan oleh Sapri Esos Daeng Jare yang merupakan penjabat kepala desa Patok Pakang yang dia gantikan sebelumnya, Andi atau Alwi Karaeng Tula dianggap berhasil mengawal Pilkades dengan baik, karena tidak ada satupun persoalan yang mencuat pasca Pilkades dilaksanakan. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjalankan tugas sebagai penjabat kepala desa di Patok Pakang kurang lebih dalam waktu singkat ini dengan waktu yang sangat singkat ya. Ini kami hanya melanjutkan sisa tahapan perencanaan untuk kegiatan tahun 2020 di mana ada di situ rangkaian pemilihan kepala desa dan sudah ada kepala desa terpilih. Jadi sebagai rancangan awal untuk 2020 di rencana kerja pemerintah desa kami sudah lakukan. Dan kami harap setelah pelantikan dan tentunya kepala desa terpilih menyusun visi dan misi misinya untuk pembangunan desa Patok Pakang. Tentunya itu akan disesuaikan dengan penjabaran dari visi dan misi kepala desa terpilih. Alhamdulillah. Dari awal kami sebelum Pilkades kami sudah mengadakan beberapa kegiatan mempertemukan para kandidat bagaimana kami mencanangkan Pilkades damai dan disitu kami berkomitmen bahwa Pilkades ini ada komitmen yang saya pegang dari pertemuan itu dengan kesepakatan kerajaan siap menang, siap ikhlas kalah. Di pemerintahan, Andi atau Alwi Karaeng Tula juga tak mau tinggal diam. Dengan memaksimalkan masa jabatan yang hanya kurang lebih 2 bulan,
Karena jika sesuai jadwal pelantikan kepala desa terpilih akan dilantik pada tanggal 22 Desember tahun 2021 mendatang, dan berakhirlah masa jabatan penjabat Kades. Untuk itu dia hanya melanjutkan program kerja yang ditinggalkan oleh penjabat Kades sebelumnya. Program yang dia cetuskan di dalam masa singkat kepemimpinannya adalah pembangunan atau rehabilitasi kantor desa yang kondisinya sekarang sudah sangat memprihatinkan dan memang sudah seharusnya ada kantor desa yang baru. Terkait program pembangunan kantor desa, Karen, langkah apa yang sudah kita ambil? Terkait melihat kondisi kantor desa, tentunya untuk kondisi sekarang ini dan kedepannya dalam pelayanan ke masyarakat tentunya membutuhkan fasilitas yang lebih memadai, dan salah satu langkah yang kita ambil, kita sudah memasukkan dalam program rencana kerja pemerintah desa untuk renovasi kantor desa, dan tentunya pendanaannya bersumber dari APBDes, dari ADD, dan kalau melihat dari porsi ADD itu belum mencukupi. Jadi kami berupaya bagaimana bisa mendapatkan sumber dana yang lain, apakah sifatnya dari bantuan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan itu kami telah lakukan berbagai upaya dengan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk mengusulkan rehabilitasi atau renovasi kantor desa Batu Pakar. Andi atau Alwi Karaengtula mengingat kembali ke masa lampau di mana pada masa kecilnya dulu dia hidup dan tinggal hingga besar di kantor desa itu. Karena yang membangun kantor desa itu adalah orang tua dari Andi atau Alwi Karaengtula, yang saat itu menjabat sebagai kepala desa. Program pembangunan kantor desa tersebut sudah dianggarkan pada dana desa tahun 2022 mendatang, serta dirinya juga membuat proposal bantuan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, provinsi dan pusat, agar anggaran dana desa tidak terlalu besar untuk pembangunan atau rehabilitasi kantor desa tersebut. Tentunya kami ucapkan selamat kepada saudara Sapri Esos Jare, terpilih sebagai kepala desa Batu Pakar, dan mudah-mudahan ke depan Batu Pakar bisa lebih maju, lebih baik, dan lebih berkembang, sehingga dan dapat merealisasikan pembangunan yang ada di Batu Pakar sesuai dengan visi, dan untuk calon kepala desa yang terpilih saya ucapkan semoga bisa bersabar dan tetap ikhlas. Mungkin kesempatan untuk membangun desa Batu Pakar bukan hanya dalam posisi sebagai kepala desa, tapi bagaimana kita para calon bisa berkolaborasi dengan calon kepala desa terpilih untuk pembangunan Batu Pakar yang lebih maju dan lebih sampaikan arahkan kepada masyarakat, bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif, serta menciptakan kondisi masyarakat yang lebih tentram dan damai. Ya, terima kasih. Tim Liputan, Iwan Azhari Muhdin Sarjana Hukum Daeng 3, dan Arfa Adha Mansur Sarjana Sosial Daeng Lala, mengabarkan untuk